Shalom, jumpa lagi di edisi Suara Gembala Gemibeng. Tema kita kali ini adalah tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab yang akan membimbing tema ini adalah Ibrani pasal 4 ayat 13 yang berkata demikian. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudaraku, ada sebuah ilustrasi tentang sepasang suami istri yang baru saja pindah tempat tinggal. Hari pertama berada di rumah baru, sang istri mulai memperhatikan daerah sekitarnya. Tiba-tiba dia melihat pakaian yang baru saja digantung di tali jemuran tetangga. Katanya, "Pak, coba lihat baju tetangga itu. Masih kotor, sudah digantung." Wah, jorok ya. Masa baju masih kotor sudah digantung? Esoknya lagi, bangun pagi sang istri kembali melihat pakaian di rumah tetangga yang baru dicuci. Sepertinya masih kotor. Katanya, "Aduh Pak, kenapa ya tetangga kita tidak bisa mencuci pakaian dengan bersih? Masih kotor sudah digantung." Hari ketiga, saat bangun pagi tiba-tiba sang istri berteriak, "Aduh Pak, coba lihat tetangga kita. Ternyata mereka bisa mencuci pakaian menjadi bersih." Lihat, sambil dia menunjuk pakaian di rumah tetangga. Tapi apa kata suaminya? "Ma, tadi pagi Papa bangun pagi-pagi sambil membersihkan kaca rumah kita yang ternyata masih kotor. Dan Mama harus tahu yang kotor itu kaca jendela rumah kita, bukan pakaian tetangga sebelah. Karena memandang pakaian tetangga kita dari kaca jendela yang masih kotor, maka pandangan Mama ke arah tetangga jadi kotor." Saudaraku, demikian mata hati kita. Kita lebih mudah menilai kekurangan orang lain daripada menyadari kekurangan kita. Jika hati kita dipenuhi dengan pikiran yang negatif, maka kita akan memandang orang lain pasti menjadi negatif. Sebab hal yang paling menakutkan adalah jika iblis itu telah menguasai diri kita, kita pasti tidak bisa melihat kekurangan atau kesalahan dalam diri kita. Tapi sebaliknya, kita lebih cenderung melepaskan dan melemparkan kesalahan diri kepada orang lain. Bahkan kita tidak bisa menemukan kesalahan dari dalam diri kita dan menganggap diri kita paling benar. Apa yang sering kita pikirkan itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan kita bisa menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Nah saudaraku, bagaimana supaya pikiran dan hidup kita terarah pada hal yang baik? Sesuatu yang dapat membuat kita hidup mengalami perubahan setiap saat? Firman Tuhan. Ya, hanya melalui firman Tuhan kita dapat mengoreksi hidup kita dan mampu melihat berbagai kelemahan yang ada dalam diri kita. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 4 ayat 13 yang telah kita baca bersama tadi. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudaraku, kita memang tidak bisa menyembunyikan siapa kita atau apa yang telah kita lakukan di hadapan Allah. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Seperti yang diungkapkan dalam Ibrani 4 ayat 12a. Kepasrahan dan keterbukaan hati kepada Tuhan akan membuat kita mampu melihat kekurangan dan kesalahan kita serta mengakuinya di hadapan tahtanya yang kudus. Sebagai orang percaya kita patut bersyukur karena memiliki senjata yang lebih hebat daripada pedang bermata dua manapun yang dapat menghancurkan iblis dan pasukannya. Ya, itulah firman Allah yang ada di mulut dan di dalam hati kita yang dapat menghancurkan pekerjaan iblis.
Selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, maka mari kita terus berusaha untuk membaharui hidup kita dengan menyadari keterbatasan sebagai manusia. Sebab apa yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Dia yang telah memberikan kepercayaan kepada kita untuk bekerja dan berkarya di bumi ini. Tuhan memberkati kita.